tanggamu harus indah, jangan bodoh. Pastikan rumah tanggamu baik. Pertanyaan sederhana, apakah ada orang mau menikah itu niatnya ingin berantem dan caci maki? Ada atau tidak? Kalau ada pasti dia orang gila, orang bodoh. Menikah, ngapain kamu nikah? Saya pengen berantem. Orang gila, betul ya? Yakin? Cuman ternyata sekarang ini banyak orang gila setelah menikah. Itu yang saya pusing. Setelah menikah, Masya Allah, tidak ada kesabaran di dalam dirinya. Belum lagi, mohon maaf, ini kadang-kadang kita perlu nyisipkan juga permasalahan-permasalahan psikologi. Ada gampang stres orang hari ini, tak tahu kenapa gampang stres. Naik pitam, nah, mental, emosian sama suami. Ini juga permasalahan. Masalah psikologi itu penting juga, harus diperhatikan. Ada ditanya hal sepele marah, kenapa harus marah? Pergi ke psikolog. Terus kita tidak akan bicara dengan orang sakit mental. Kalau ternyata ada di antara kita yang sakit mental, setelah itu menyesal dia, berarti dia sakit mental. Dia ngomong caci maki. Nah, makanya kalau kita berhadapan dengan orang sakit mental, kata orang Jawa, sing waras ngalah. Anda yang sehat, fahami suamimu yang begitu suka marah, narahnya nggak teraturan, berarti sudah mental. Suamimu kalau sudah marah yang nggak beraturan, berarti dia sudah mental dia. Bawa ke psikolog itu. Artinya harus dibenahi sisi mentalnya. Cuman yang merepotkan ternyata jawaban psikolognya apa? Iya ibu, suami anda memang sakit mental, tapi gara-gara engkau. Ini yang repot. Anda merepotkan ya. Sebab ada orang begitu, betul dia kena mental karena pasangannya memang tidak pernah bisa. Nah ini kan repot. Ayo sekarang berbenah. Rumah tangga harus indah, kita mulai. Siapapun anda, jangan menyerah. Neraka loh di belakang sana. Dan indah itu mudah. Kita harus bisa saling memaafkan, belajar, jangan gengsi. Pastikan hari ini anda tawadhu, anda berani mulai meminta maaf. Anda harus membuka diri anda. Permasalahan banyak, rumah tangga luar biasa, luar biasa. Di dalam rumah tangga yang namanya problem itu pasti ada selagi anda masih hidup di dunia. Rumah tangga Nabi juga ada, cuman Nabi itu dalam rumah tangganya ada permasalahan untuk jadi contoh bagi kita bagaimana cara menyelesaikannya. Dengan Siti Aisyah punya permasalahan. Sebuah kisah ya, misal saja. Suatu ketika ada sedikit perselisihan antara Sayyidina Nabi dan Sayyidat Aisyah. Sayyidina Nabi itu adalah orang yang sangat bijak dengan wahyu, tidak akan melakukan apapun kecuali dengan wahyu. Petunjuk wahyu mengatakan bahwa biar orang lain yang menyelesaikan. Biarpun beliau seorang nabi, tapi ngajari bagi kita. Yang menyelesaikan orang lain. Ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu bingung untuk jadi penengah. Yang satu adalah nabinya, yang satu adalah putrinya. Bingung bisa adil atau tidak. Cuman karena ini perintah baginda Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar pun mau menjadi penengah. Dimulailah diskusi damai itu. Lalu Nabi, ini seorang laki-laki yang bijak itu, ya seperti Nabi, menawarkan kepada Siti Aisyah, Aisyah, nih sudah ada ayahmu akan jadi penengah. Sudah yang ngomong siapa? Aku dulu atau kamu dulu? Nah gitu. Bukan langsung aku dulu atau kamu dulu. Rupanya Siti Aisyah itu memang bukan benci dengan Nabi, asal jangan salah. Problem itu mesti ada, nggak enak, pegel, tapi bukan benci loh, orang nggak enak, ada permasalahan. Kita tidak mengatakan Siti Aisyah, nah ini permasalahan. Di saat ditawari Siti Aisyah untuk berbicara apakah Nabi dulu atau Siti Aisyah dulu, Siti Aisyah ngerti mendahulukan Nabi. Lalu Siti Aisyah menjawab, engkau dulu ya Rasul, engkau dulu yang berbicara. Cuma jangan ngomong kecuali yang benar.
Wow, ini Nabi dibilang begitu, jangan ngomong kecuali yang benar. Mendengar ucapan Siti Aisyah ini, yang marah siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kok berani ngomong begitu? Nabi maksum wahyu, Siti Aisyah manusia biasa, tapi dia mulia. Jangan dianggap ini merendahkan, karena ini memang dibuat begitu oleh Allah untuk menyelesaikan masalah. Sayyidina Abu Bakar marah, Siti Aisyah mau dipukul. Di saat melihat Sayyidina Abu Bakar marah, Siti Aisyah bingung, dia lari. Tiba-tiba apa? Lari. Tiba-tiba wajahnya itu ditumpahkan di dada Nabi, minta perlindungan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu apa? Sadar, wong dia lagi punya masalah dengan Nabi, kok tiba-tiba dia wajahnya kok di dadanya Nabi. Setelah itu ngelihat Nabi, malu beliau. Setelah itu senyum, selesai. Yang perlu diambil pelajaran di sini, wanita hebat kalaupun punya masalah dengan suaminya, tetap menganggap suaminya adalah sebagai pelindung dan imam. Jangan gampang cerita ke tetangga sampai ujung sana. Kadang-kadang di status gambarnya muka cemberut, pagi-pagi sudah begini. Ini perempuan-perempuan murah, rendah. Kejadian di kamar, di kantor tahu semua. Inilah Siti Aisyah. Biarpun ternyata dia punya masalah dengan suaminya, ternyata tetap merasa bahasanya yang bisa melindungi adalah juga suamiku. Tidak ada dendam, tidak ada ini. Begitu sebagai seorang istri itu, biarpun mungkin ada perselisihan, memang kita manusia, suami manusia, engkau manusia, tentu ada percecokan, tapi harus tahu adab, ada batasan-batasannya. Seperti anak dengan bapak, ada batasan-batasannya. Nah, problem ini selalu ada dalam rumah tangga, dan harus Anda sadari, karena Anda menikah dengan manusia 100%. Dia bukan malaikat, manusia yang tentu ada kesalahannya. Kalau Anda ingin menikah dengan seorang wanita yang tidak pernah punya kesalahan, sampai mati Anda akan jadi jomblo. Kalau Anda seorang wanita ingin menikah dengan laki-laki yang tidak pernah bersalah, sampai mati Anda tidak akan menikah. Akan tapi Anda akan menikah dengan manusia, banyak kebaikannya, pun demikian kadang ada kesalahannya. Menghadapi kebaikannya begitu mudah, akan tapi malam ini kita belajar bagaimana kita menghadapi ketidakbaikan daripada pasangan kita. Itu yang harus kita pahami. Terima kasih telah menonton video ini. Cuplikan selanjutnya. Menemukan suami melakukan kasar dan sebagainya, harus ada trik-triknya, harus ada cara-caranya, harus pahami kita. Maka ada beberapa hal yang harus perhatikan ini untuk rumah tangga indah. Yang pertama, pastikan Anda tidak akan menyebut kekurangan pasangan Anda sampai Anda mati.